Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Nita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ini mencakup 3 materi, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Langsung saja ya. Bahasa Indonesia ini kita membahas tentang teks hasil pengamatan. Teks hasil pengamatan merupakan teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan pengamatan, baik tumbuhan, hewan, alam, hasil karya manusia, fenomena alam, fenomena sosial, dan sebagainya. Tujuannya adalah menyampaikan hasil pengamatan secara apa adanya, sesuai dengan kriteria tertentu, serta untuk memecahkan persoalan berupa dugaan hasil pengamatan. Dalam setiap paragraf itu sendiri biasanya terdapat ide pokok. Nah, pengertian ide pokok itu adalah pembahasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok itu sendiri adalah pokok pikiran atau pikiran pokok, atau ada juga yang menyebutnya dengan gagasan utama atau gagasan pokok, dan juga ada yang menyebutnya dengan pikiran utama. Itu tadi adalah pembahasan tentang bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada IPA. Perkembangbiakan tumbuhan sendiri ada 2 cara, yaitu secara generatif atau secara kawin, dan yang kedua adalah vegetatif, secara tidak kawin. Pada pembelajaran 1 ini yang kita bahas adalah yang secara generatif atau secara kawin. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pengertiannya adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Sedangkan bagian-bagian dari bunga itu terdiri dari, nah ini yang berwarna merah muda ini namanya adalah mahkota bunga. Terus yang kedua ini namanya adalah kelopak bunga. Di bawah kelopak bunga ini terdapat dasar bunga. Sedangkan yang nomor 4 ini dinamakan kepala sari. Bawah kepala sari ini adalah benang sari. Kemudian yang tengah ini, nah tengah ini namanya kepala putik. Nah, bawah kepala putik adalah tangkai putik. Sedangkan terus ke bawah, nih di dalamnya ini namanya bakal biji. Nah, di bawah dasar bunga ini namanya tangkai bunga. Nah, pada bunga terdapat jenis-jenis kelamin jantan. Sini pengertiannya serbuk sari. Serbuk sari itu adalah kelamin jantan. Sedangkan putik ini adalah kelamin betina. Dan tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tapi ada juga tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik yang disebut dengan bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini contohnya adalah bunga sepatu. Ini adalah gambar bunga sepatu. Jadi, yang dimaksud dengan bunga sempurna itu bunga yang memiliki serbuk sari dan putik dalam satu bunga ini. Nah, proses perkembangbiakan generatif.
Proses perkembangbiakan generatif ini yang pertama adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang disebut dengan penyerbukan. Nah, ini maksudnya yang pertama, melekatnya benang sari. Benang sari biasanya terletak pada ini, bawahnya kepala sari ini, benang. Nah, ini. Ini adalah benang-benang sari yang putih ini melekat ke kepala putik. Nah, ini yang dinamakan penyerbukan. Yang kedua, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di sini nanti serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari. Nah, ini nanti yang membawa masuk ke dalam ruang bakal biji ini. Ini namanya ruang bakal biji di sini nih. Terus yang ketiga, di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Nah, di sini. Jadi di sini, di dalam ruang bakal biji ini, disinilah terjadi pembuahan. Terus yang keempat, hasil pembuahan tadi namanya adalah zigot. Zigot sendiri berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Nah, sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lanjut. Ada 5 jenis proses bertemunya serbuk sari, yaitu yang pertama dinamakan kleistogami. Kleistogami adalah penyerbukan sendiri tanpa bantuan atau perantara. Biasanya ini terjadi pada bunga sempurna karena sudah terdapat benang sari dan putik. Kemudian yang kedua, proses anemogami, yaitu penyerbukan melalui bantuan angin. Contohnya pada jagung dan padi. Proses yang ketiga namanya zoidiogami, yaitu penyerbukan melalui perantara hewan. Contohnya pada bunga aster. Biasanya hewan itu adalah hewan kumbang atau kupu-kupu ataupun lebah. Nah, ini yang keempat. Yang keempat adalah hidrogami, yaitu penyerbukan melalui perantara air dan terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Pada proses yang kelima yaitu antropogami, yaitu penyerbukan melalui perantara manusia. Contohnya bunga vanili dan bunga anggrek. Itu tadi pembahasan kita tentang pembelajaran IPA, materi IPA. Sekarang kita masuk pada materi IPS. Nah, pada IPS ini kita membahas tentang ASEAN. Ini logo ASEAN seperti ini. Nah, ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Dan ada 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, yaitu diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Setiap negara memiliki delegasi masing-masing, yaitu dari Indonesia bernama Bapak Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, dari Thailand Tanap Koman, Singapura S. Rajaratnam, dan dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Nah, ini adalah
wilayah dari negara ASEAN. Karena negara ASEAN itu letaknya berada di kawasan Asia Tenggara. Ini bendera-benderanya. Nah, ini lokasi-lokasinya, posisinya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari negara Indonesia. Negara Indonesia beribu kotakan Jakarta. Lokasi letak ibu kota Jakarta ini di sini nih. Nah, ini benderanya merah putih. Kepala pemerintahannya presiden, kepala negaranya presiden, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, agama mayoritas Islam, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Yang kedua adalah Malaysia. Ini bendera Malaysia seperti ini. Ibu kotanya bernama Kuala Lumpur, lokasinya ini. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kepala negaranya Raja. Bahasa nasionalnya atau bahasa negaranya adalah bahasa Melayu. Agama mayoritas adalah Islam. Dan di negara Malaysia terdiri dari beberapa etnis, yaitu etnis Melayu, Cina, dan India. Nah, ini negara Singapura. Petanya seperti ini. Ini adalah ibu kota Singapura. Lokasinya ini ya. Terus ini bendera Singapura seperti ini. Nah, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kepala negaranya Presiden. Dan bahasanya adalah bahasa Inggris. Sedangkan penduduknya mayoritas berasal dari Cina, Melayu, India. Thailand, negara Thailand. Nah, ini bendera Thailand seperti ini. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Ini lokasinya di sini letaknya. Sekarang kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kepala negara Raja, bahasa nasional atau bahasa negaranya adalah Thai. Nah, negara Laos. Ini bendera negara Laos seperti ini. Nah, ini peta negara Laos. Ibu kota Laos sendiri namanya Vientiane. Ini posisi ibu kotanya letaknya di sini. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Kepala negara adalah presiden. Bahasa negaranya adalah bahasa Lao. Dan agama mayoritas yang ada di Laos adalah Buddha. Nih, sekarang Brunei Darussalam. Benderanya seperti ini ya, gambar bendera Brunei. Ini ibu kota Brunei Darussalam yaitu Bandar Seri Begawan. Nah, ini di sini ibu kotanya letaknya. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kepala negara Sultan, bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, dan agama mayoritas adalah Islam. Nah, ini adalah peta negara Kamboja. Nah, ibu kotanya bernama Phnom Penh. Ini lokasinya di sini ya, ibu kota. Nah, ini bendera Kamboja seperti ini gambarnya. Terus ini kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kepala negara adalah Raja, bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Agama mayoritas Buddha. Myanmar, benderanya ini tengahnya bintang, ini gambarnya ini. Ini adalah peta negara Myanmar. Nah, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Ya. Nah, ini lokasinya ini. Tempat ibu kotanya di sini. Kepala pemerintahannya adalah presiden, kepala negara presiden, bahasa nasionalnya bahasa Burma. Sedangkan agama mayoritas adalah agama Buddha. Vietnam nih. Ya. Benderanya ini peta negara Vietnam. Nah, ibu kotanya adalah namanya Hanoi. Nih, di sini nih ibu kotanya. Sekarang kepala pemerintahannya adalah presiden, kepala negara presiden, dan bahasa nasional atau bahasa negaranya adalah bahasa Vietnam. Filipina.
Negara berbentuk kepulauan yang sama dengan Indonesia adalah negara Filipina. Ini benderanya. Nah, ini ibu kotanya bernama Manila, letaknya di sini nih. Nah, ini negaranya berbentuk kepulauan, banyak pulau-pulau. Kepala pemerintahannya adalah presiden. Kepala negaranya presiden, bahasa nasionalnya atau bahasa negaranya adalah bahasa Tagalog. Nah, ini negara yang berbentuk kepulauan dan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Itu tadi pembahasan kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.